Sebelumnya kemarin Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Para menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara yang baru dilantik diharapkan bisa menyelaraskan dengan visi Presiden. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 2 jabatan menteri dan 3 wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 pada Rabu kemarin di Istana Negara, Jakarta. Kedua menteri dan 3 wakil menteri yang dilantik yaitu Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rahmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan, Penasihat Khusus Presiden, serta Kepala LKPP. Para pejabat yang dilantik antara lain Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Nani Sudaryati Deang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP. Proses pelantikan ditandai pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Usai dilantik, Menko Polkam Jamari Chaniago mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan arahan kepadanya untuk menggunakan sisa usianya dengan mengabdi kepada negara. Jamari menyatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugasnya. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 76 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama perbaiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati kepada saya. Sementara Erick Thohir yang resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan siap melaksanakan tugasnya yang baru. Nomor 1, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri, tentu nomor 1, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia.
Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh masing-masing pejabat dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo serta tamu undangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.